Bapak Ibu guru yang terkasih, siswa dan orang tua yang kami cintai, pada kesempatan ini saya Katarina Watini, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, akan menyampaikan peraturan akademis yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2020-2021. Peraturan akademis ini dilaksanakan untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu lulusan yang kompeten di bidangnya dan berkarakter Vincenzian. SMK Katolik Saint Louis Surabaya memiliki 2 bidang keahlian, yaitu teknologi dan rekayasa, dan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi dan rekayasa memiliki 3 program keahlian, yaitu teknik elektronika, teknik mesin, dan teknik otomotif. Sedangkan bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi memiliki program keahlian teknik komputer dan informatika. SMK Saint Louis memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu teknik audio video, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, dan multimedia. Berikut akan saya sampaikan mata pelajaran yang akan diikuti selama di SMK Saint Louis. Ada mata pelajaran yang diikuti oleh kelas 10, 11, dan 12 dengan mata pelajaran yang sama. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, dan Pendidikan Nilai. Kemudian ada mata pelajaran yang diikuti oleh kelas 10, yaitu Sejarah Indonesia, Fisika, Kimia, dan Simulasi Digital. Selanjutnya, kami sampaikan mata pelajaran kompetensi keahlian untuk kelas 10. Untuk jurusan TPM, ada gambar teknik mesin, dasar teknik mesin, teknologi mekanika, mekanika teknik, dan elemen mesin. Sedangkan untuk TKJ dan multimedia, ada komputer dan jaringan dasar, pemrograman, desain grafis, dan sistem komputer. TKRO dan TBSM, ada gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar otomotif, kerja bengkel, dan gambar teknik. Untuk TAV, dasar listrik dan elektronika, dasar pemrograman. Berikutnya akan saya sampaikan mata pelajaran kompetensi keahlian untuk kelas 11, multimedia, desain grafis percetakan, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, produk kreatif dan kewirausahaan. TKJ, teknologi jaringan berbasis luas, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan produk kreatif kewirausahaan. TAV, mikrokontroler dan mikroprosesor, penerapan rangkaian elektronika, perencanaan dan instalasi sistem audio video, penerapan sistem radio dan televisi, dan produk kewirausahaan. TPM, gambar teknik manufaktur, teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan fris, teknik pemesinan CNC, dan produk kreatif dan kewirausahaan. TKRO, pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga mesin kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, dan produk kreatif kewirausahaan. TBSM, pemeliharaan mesin sepeda motor, pemeliharaan sasis sepeda motor, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, dan produk kreatif kewirausahaan.
Berikut akan saya sampaikan mata pelajaran kompetensi keahlian untuk kelas 12. 12 TKJ, Teknologi Jaringan Berbasis Luas, Administrasi Infrastruktur Jaringan, Administrasi Sistem Jaringan, Teknologi Layanan Jaringan, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Multimedia, Desain Media Interaktif, Teknik Pengolahan Audio Video, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. TAV, Perawatan dan Perbaikan Peralatan Audio Video, Penerapan Rangkaian Elektronika, Perencanaan dan Instalasi Sistem Audio Video, Penerapan Sistem Radio dan Televisi, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. TPM, Gambar Teknik Manufaktur, Teknik Pemesinan Bubut, Teknik Pemesinan Fres, Teknik Pemesinan CNC, Teknik Pemesinan Gerinda, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. TKRO, Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan, Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Mesin Kendaraan Ringan, Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. TBSM, Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor, Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor, Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor, Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Berikutnya akan kami sampaikan jam belajar. Jam masuk sekolah untuk tatap muka jam 7.30 ditandai dengan bel masuk. Sedangkan untuk pembelajaran jarak jauh atau daring jam 7.30 dengan ketentuan absen daring sebagai berikut. Mengirim foto menggunakan aplikasi GPS map kamera, foto setengah badan, mengenakan seragam lengkap sesuai ketentuan tata tertib sekolah. Setelah jam tersebut dinyatakan terlambat. Ini kami sampaikan contoh absen yang dikirim ke WA grup kelas. Berikutnya jam pertama akan dimulai jam 8 pagi. Sedangkan untuk jam pulang atau jam berakhir pembelajaran jarak jauh atau daring sesuai jadwal pelajaran masing-masing. Jadi mungkin untuk yang kelas 10 perlu diketahui bahwa jadwal masing-masing kelas berbeda-beda setiap hari. Berikutnya peraturan akademis dalam proses pembelajaran. Yang pertama, peserta didik wajib mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku. Yang kedua, handphone digunakan sebagaimana mestinya dalam upaya mendukung kegiatan pembelajaran. Ini nanti akan diberlakukan ketika pembelajaran tatap muka di sekolah. Selama tidak menggunakan HP, HP akan ditempatkan pada tempat HP yang sudah tersedia. Berikutnya, sehubungan dengan kesulitan belajar dan ketuntasan penilaian, maka setiap peserta didik wajib melakukan pendekatan secara personal dengan guru mata pelajaran, menandatangani laporan sebagai bukti telah berkonsultasi dengan guru. Proses kegiatan belajar di luar kelas, khususnya apabila anak-anak sudah masuk pembelajaran tatap muka, peserta didik akan didampingi oleh guru. Setiap mata pelajaran memiliki bahan ajar yang digunakan oleh peserta didik dan guru. Berikutnya akan kami sampaikan berkaitan dengan penilaian. Ada 4 jenis penilaian. Yang pertama, pengetahuan. Ini sesuai dengan materi pelajaran masing-masing. Kompetensi keterampilan juga demikian. Untuk sikap sosial yang akan dinilai adalah kedisiplinan,
tanggung jawab, kepedulian, dan kejujuran. Kemudian yang keempat, sikap spiritual, yaitu hidup reflektif. Peserta didik wajib mengikuti hal berikut sebagai evaluasi hasil belajar selama mengikuti mata pelajaran berupa tugas, penilaian harian atau PH, penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS, penilaian akhir tahun atau PAT. Siswa memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan atau remedial dengan batas akhir pelaksanaan perbaikan sebagai berikut. Untuk semester ganjil, batas akhirnya adalah 1 hari sebelum rapat pleno penerimaan rapot semester ganjil. Sedangkan semester genap 1 hari sebelum rapat pleno kenaikan kelas. Kemudian untuk penilaian berikutnya adalah praktek kerja lapangan. Ini untuk kelas 11 selama 4 bulan dan kelas 12 selama 2 bulan, yang totalnya adalah 6 bulan. Kemudian mengikuti ujian sekolah, mengikuti AKM atau asesmen kompetensi minimal, dan SK atau survei karakter, dan uji kompetensi. Berikutnya akan kami sampaikan kriteria kenaikan kelas untuk kelas 10. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Nilai deskripsi, sikap, sekurang-kurangnya baik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik. Siswa tidak melakukan pelanggaran tata tertib lebih dari skor maksimal yang berlaku pada satuan pendidikan. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran dengan rata-rata nilai akhir semester ganjil dan genap di bawah skor ketuntasan minimal sekolah. Nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan pada seluruh mata pelajaran pada program keahlian minimal SKM. Kehadiran minimal 90% dalam 1 tahun pelajaran. Berikutnya kami sampaikan kriteria kenaikan kelas untuk siswa kelas 11, yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Nilai deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Siswa tidak melakukan pelanggaran tata tertib lebih dari skor maksimal yang berlaku pada satuan pendidikan. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran dengan rata-rata nilai akhir semester ganjil dan genap di bawah skor ketuntasan minimal sekolah. Nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan pada seluruh mata pelajaran pada program keahlian minimal SKM. Kehadiran minimal 90% dalam 1 tahun pelajaran. Telah mengikuti praktek kerja lapangan untuk kelas 11 minimal selama 3 bulan atau kegiatan pengganti yang setara, misalnya project work, makalah, atau karya ilmiah. Berikutnya akan kami sampaikan kriteria kelulusan untuk kelas 12. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 dan mempunyai nilai raport
dari semester 1 di kelas 10 sampai dengan semester 6 di kelas 12. Mengikuti ujian sekolah, AKM, dan SK untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan secara lengkap. Kehadiran minimal 90% dalam 1 tahun pelajaran. Siswa tidak melakukan pelanggaran tata tertib lebih dari skor maksimal yang berlaku pada satuan pendidikan. Kriteria kelulusan akan ditentukan mengikuti aturan yang akan diterbitkan pemerintah setiap tahunnya. Berikutnya kami sampaikan jam pelajaran. Jam pertama, jam 8 sampai dengan 8.45, jam kedua 8.45 sampai 9.30, jam ketiga 9.50 sampai dengan 10.35, jam keempat 10.35 sampai dengan 11.20, jam kelima 11.20 sampai 12.05, jam ke-6 12.50 sampai 13.05, jam ke-7 13.30 sampai dengan 14.15, jam ke-8 14.15 sampai dengan 15, jam ke-9 jam 15 sampai dengan 15.45, dan jam ke-10 15.45 sampai dengan 16.30. Berikutnya agenda kegiatan. Bulan Juli MPLS, kemudian bulan September penilaian tengah semester atau PTS, bulan November penilaian akhir semester atau PAS, bulan Desember penilaian akhir semester atau PAS, dan penerimaan rapot semester ganjil. Bulan Januari uji makalah kelas 12, bulan Februari PAT kelas 12 dan PTS kelas 11. Bulan Maret PTS kelas 10, AKM dan SK kelas 12, PKL kelas 11. Bulan April UKK kelas 12 dan PKL kelas 11. Bulan Mei penilaian akhir tahun kelas 10 dan 11 dan PKL kelas 11. Bulan Juni penilaian akhir tahun kelas 10 dan 11, PKL kelas 11, dan penerimaan rapot semester genap atau kenaikan kelas. Berikut kami sampaikan kalender pendidikan SMK Katolik Sin Louis Surabaya tahun pelajaran 2020-2021. Bisa dilihat di layar. Demikian informasi berkaitan dengan peraturan akademis dan juga agenda kurikulum SMK Katolik Sin Louis Surabaya tahun pelajaran 2020-2021. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan kesehatan terbaik untuk bisa melaksanakan tahun pelajaran yang baru. Tuhan memberkati.